Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil jabbar, muqawwirul laili 'alan nahar, tabsiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah yang telah banyak memberikan kita nikmat, dari nikmat yang kecil sampai yang besar, yang kita minta maupun yang tidak, yang nampak secara zahir maupun yang tak nampak. Mari kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala menambah kenikmatannya kepada kita. Salawat dan salam mari pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali kajian pada pagi hari ini, kita awali dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pagi ini kita akan bahas tentang fikih hari raya. Fikih hari raya. Sekarang tanggal 5 Zulhijjah. Mendak berubah, hari raya kemungkinan hari Jumat. Sama ya gitu ya. Apa ada yang beda? Sama insyaallah. Kalau hari rayanya hari Jumat, insyaallah puasa Arafahnya hari Kamis ya. Di dalam Islam ada 5 hari raya. Pertama, Idul Fitri, jatuh pada tanggal 1 Syawal. Nah, ini hari raya. Yang kedua, Idul Adha, jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah setiap tahun. Yang ketiga, hari raya di dalam Islam itu hari tasyrik. Jadi hari tasyrik 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah itu juga hari raya. Yang keempat, hari Arafah. Hari Arafah yang jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah itu juga hari raya. Cuma bedanya hari raya bagi jamaah haji ini, bukan bagi kita. Yang kelima, hari Jumat. Setiap pekan dalam seminggu itu hari raya bagi fakir miskin, sesuai dengan hadis yang biasanya dibaca oleh para Bilal di masjid-masjid ketika hari Jumat. Dalilnya mana? Pertama, riwayat Imam Abu Dawud disahihkan oleh Imam Albani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bercerita, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Saat Nabi tiba di kota Madinah, walahum yaumani yal'abuna fihima. Orang Madinah berhari raya di 2 hari. Faqala, dan Nabi bertanya kepada mereka, ma hadzanil yaumani? Ini hari apa ini? Kata Nabi. Mereka menjawab, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. 2 hari raya ini kata mereka, kami rayakan sejak kami ada di jahiliyah dulu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah mereka pada saat itu tentunya sudah masuk Islam, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Allah telah mengganti hari raya kalian di jahiliyah dulu dengan hari raya yang lebih baik. Yaumal adha wa yaumal fitri. Hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Jadi Idul Adha dan Idul Fitri itu pengganti 2 hari raya Arab jahiliyah dulu. Nah, inilah di dalam Islam kenapa lebarannya atau hari rayanya 2 hari, Idul Fitri dan Idul Adha. Di dalam kitab Minhah al-A'lam di jilid keempat di halaman 142, orang Arab jahiliyah dulu merayakan 2 hari raya.
Yang pertama mereka rayakan di awal tahun Masehi, namanya Hari Raya Nairuz. Yang kedua di pertengahannya, Hari Raya Mihrajan. Jadi orang Arab dulu punya 2 hari raya juga, diganti oleh Allah dengan 2 hari raya yang lebih baik. Nairuz diganti dengan Idul Fitri, Mihrajan diganti dengan Idul Adha. Kemudian hari Arafah dan hari penyembelihan termasuk juga hari tasyrik, itu juga hari raya. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmizi, disahihkan oleh Imam Albani. Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, iduna ahlul Islam, hari raya bagi kita umat Islam, pertama yaumu Arafah, hari Arafah. Tapi bagi jamaah haji ini, ya. Yang kedua, wa yaumun nahri, hari penyembelihan, Idul Adha. Dan yang ketiga kata Nabi, wa ayyamut tasyrik, hari tasyrik, ya, hari-hari penyembelihan itu. Jadi ada 3 tambahan, hari Arafah, hari Idul Adha, dan hari tasyrik di hadis ini. Sedangkan untuk hari Jumat, nah ini ada hadis yang biasa dibaca oleh para Bilal, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Hari Jumat kata Nabi, penghulu, pemimpin segala hari. Wahidul fuqara, hari berhajinya orang fakir. Wa'idul masakin, dan hari rayanya orang miskin. Makanya hari Jumat itu hari rayanya orang miskin, ya. Kalau mau dilanjutkan hadisnya, al khutbatani fiha maqamu rak'atain. 2 khutbah di salat Jumat pengganti 2 rakaat salat zuhur. Makanya salat Jumat tidak boleh tidur. Ya, kalau tidur khawatirnya berkurang nanti pahala salat Jumat kita. Fa iza sa'idal khatibu 'alal mimbar, kalau khatib sudah berdiri di atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, pakai nunu taukid di hadis ini. Jangan sekali-kali kalian ngomong. Bahkan negur orang pun tidak jadi hari Jumat itu. Yang boleh menegur jamaah itu cuma khatib. Sesama jamaah tidak boleh negur. Tuh, ya. Wa man yatakallam faqad lagha, karena barang siapa yang berbicara dia telah rugi. Wa man lagha fala jum'atalah. Kalau dia rugi tidak ada pahala Jumat. Bisa jadi sholat Jumatnya sah tapi tidak dapat apelah. Nah, makanya saya kalau jadi khatib biasanya ini saya ingatkan, ada atau tidak Bilal yang membacanya. Setelah saya mengingatkan tentang syukur, tentang salawat, tentang wasiat taqwa. Yang keempat biasanya saya ingatkan jamaah jangan tidur hari Jumat. Capek-capek dari rumah ke masjid gitu tidur. Jadi 5 hari raya kita. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik, kemudian hari Arafah, dan yang terakhir tadi adalah hari Jumat. Jamaah yang dimuliakan Allah, berikutnya istimewanya hari Jumat kalau bertepatan dengan istimewanya hari raya kalau bertepatan dengan hari Jumat. Nah, kebetulan nanti hari raya Idul Adha kita bertepatan dengan hari Jumat. Di mana letak istimewanya? Nabi memberikan keringanan bagi kita untuk mengikuti khutbah salah satunya saja. Dalilnya hadis riwayat Imam Abu Daud, nomor hadis 1070, dari Iyas bin Abi Ramlah Asy-Syami. Beliau berkata, syahidtu Muawiyah bin Abi Sufyan. Saya pernah melihat Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa huwa yas'al Zaid bin Arqam, bertanya kepada Zaid bin Arqam, sahabat Nabi. Kata Muawiyah, asyahidta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idaini ijtama'a fi yaum. Pernah enggak zaman Nabi antum melihat 2 hari raya bertemu dalam sehari? Maksudnya Idul Adha dan Idul Fitri di hari Jumat. Karena hari Jumat juga hari raya soalnya. Yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Zaid bin Arqam pada saat itu menjawab, "Na'am, ya, ada." Lalu Muawiyah bertanya, "Fa kaifa sana'a?" Apa yang dilakukan oleh Nabi? Shallal Id, Nabi memberikan Nabi salat Id. Tsumma rakhasa fil Jum'ah, dan Nabi memberikan keringanan untuk tidak melaksanakan salat Jumat. Bukan berarti tidak sembahyang Jumat sama sekali. Ya, Jumatnya diganti dengan salat zuhur. Nah, ini
istimewanya kalau hari Jumat Lebaran, Idul Adha dan Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat. Jadi kita boleh memilih salah satunya. Salat Idul Fitri atau Idul Adha, habis itu tidak salat Jumat. Pun sebaliknya, kalau mau tidak salat Id juga boleh, dan berarti kita salat Jumat gitu. Dan Nabi bersabda pada saat itu, kata Zaid bin Arqam, "Man syaa'a ayyusalli falyusalli." Yang pengen salat Jumat ke masjid silakan. Tapi yang pengen di rumah ya juga tidak masalah. Khusus kalau hari rayanya bertepatan dengan hari Jumat. Nah, ini saya sampaikan karena nanti insya Allah Idul Adha tahun ini bertepatan dengan hari Jumat. Maka jangan kaget nanti kalau sholat Jumatnya agak sepi. Ya, karena memang ada hadisnya ini. Kemudian hari raya itu hari yang haram berpuasa. Tidak boleh berpuasa di hari raya. Qadhi Abu Syuja dalam matannya Ghayatut Taqrib, atau yang lebih dikenal dengan matan Abu Syuja, beliau menyampaikan ada 5 hari yang diharamkan berpuasa di dalam Islam. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyam. Diharamkan, kata beliau, berpuasa di 5 hari. Pertama, al-Aidani, 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Wa ayyamut tasyrik as-salasah, dan 3 hari tasyrik, 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah. Dalilnya riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Abu Hurairah bercerita, ini hadis fi'li, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini. Nabi melarang berpuasa di 2 hari, Yaumal Adha wa Yaumal Fitri. Jadi 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah haram hukumnya berpuasa. 2 Syawal boleh, 2 Syawalnya. Karena 2 Syawal bukan hari raya lagi secara hukum fikih. Ya. Saya teringat nenek saya dulu di kampung. Hari raya kedua biasanya kami ngumpul di kampung. Orang makan-makannya lah puasa Syawal, puasa 6. Nenek kami dulu. Iya. Karena secara hukum fikih memang udah dibolehkan. Yang dilarang hanya 1 Syawal. Kemudian 10 Dzulhijjah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga sama, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, saat beliau menyampaikan khutbah Idul Adha, beliau berkata di khutbahnya, "Ya ayuhan nas, hai manusia," kata Umar, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad nahakum an siyami hadainil aidaini." Nabi melarang kalian berpuasa di 2 hari raya. Amma ahaduhuma fayaumu fitrikum min siyamikum. Idul Fitri itu karena hari raya berbuka. Wa amal akhar, sedangkan Idul Adha fayaumun ta'kuluna min nusukikum, karena hari memakan hewan sesembelihan kalian, kurban. Sedangkan hari tasyrik, dalil yang melarang kita berpuasanya, hadis riwayat Imam Albani dalam kitabnya Sahihul Jami. Rasulullah bersabda, ayyamut tasyrik, hari tasyrik, kata Nabi, 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah, ayyamu uklin, hari makan, wa syurbin, hari minum, wa dzikrillah, hari berzikir. Hari tasyrik itu banyak-banyak makan, ya, sewajarnya tentunya, dan banyak minum, kemudian banyak berzikir di hari-hari tasyrik. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian bagaimana cara Nabi berhari raya? Nah, ini penting, menarik sekali untuk kita bahas. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhari raya, di malam hari rayanya beliau menghidupkan malamnya dengan banyak beribadah. Dalilnya hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man qama lailatai al-aidaini muhtasiban lillahi." Barang siapa menghidupkan 2 malam hari raya mengharapkan pahala dari Allah, lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub, maka hatinya tidak akan mati ketika nanti banyak hati manusia sudah mati dari kebenaran. Nah, hidupkan malamnya. Kenapa ini kita sampaikan? Karena banyak orang malam lebaran biasanya tidak beribadah. Ya, makanya malam lebaran tetap kita baca Quran, tetap kita salat berjamaah, tahajud dan segala macamnya. Berikutnya, cara Nabi berhari raya, Nabi mandi sebelum salat Id. Nah, jangan sampai tidak mandi ya, Ben.
tai mata ngerepik mandi ya. Salat Id mandi ya. Kalau salat Jumat tidak mandi mungkin awalah, mungkin ada yang dari kerja dan seterusnya. Tapi kalau salat Id kan kita tidak bekerja. Riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta jilid kedua di halaman 248 dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar bercerita bahwasanya Rasulullah yautasilu yaumal fitri, beliau mandi ketika ingin salat Idul Fitri dan salat hari raya, qabla ayyughdu ilal musalla, sebelum beliau pergi ke tempat salat, mandi. Berikutnya melakukan 5 sunnah kesucian sebelum salat Id ya. Apa 5 sunnah kesucian? Ini dijelaskan di hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, khamsun minal fitrah, ada 5 fitrah kesucian yang kalau kita lakukan insyaallah bersih badan kita. Apalagi mereka yang berkurban dianjurkan untuk, kata Rasulullah, fala ya'khudhanna sya'ra wala yaqlimanna dhufra, kata Nabi. Jangan dulu potong rambut, jangan potong kuku dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, di tanggal 10-nya dianjurkan untuk melakukan 5 sunnah ini. Pertama al-khitan, nah ini tentu dulu sudah kita lakukan, bersunat. Tidak mungkin lagi disunat 2-3 kali, habis kelak. Yang kedua al-istihdad. Istihdad ini mencukur bulu kemaluan. Itu nak rajin. Apalagi kita yang sudah menikah itu nak sering-sering nyukur bulu kemaluan. Yang ketiga taklimul azfar, potong kuku. Nah, ini untuk kebersihan tangan. Kemudian yang keempat wanatful ibti, cukur bulu ketiak. Jangan sampai tidur sama istri nyergang bulu ketiak, malu kita. Ya, ini sumber bau badan bulu ketiak ini. Apalagi jarang dikasih pewangi. Nah, itu orang-orang yang badannya masam itu dari sini semua baunya. Dicukur nak rutin ya. Apalagi ketika nanti haji dan umroh. Nah, itu lebih lagi, saat tawaf kan sebelah kanan ini masih terbuka. Jangan sampai labbaik Allahumma labbaik. Tengok orang banyak bener kan malu tuh. Saya biasanya kalau ngisi manasik umrah ini saya tekankan ke jamaah. Dan yang terakhir bagi yang punya kumis, qasus syarib, menipiskan kumis. Nah, itu sunnah kesucian. Berikutnya Rasulullah SAW ketika akan sholat Id, untuk Idul Fitri beliau makan dulu. Tapi untuk Idul Adha beliau tidak makan. Kenapa Idul Fitri beliau tidak makan? Nah, kenapa Idul Fitri beliau makan? Karena sholat Idul Fitri itu ditakhirkan. Sunnahnya ditakhirkan, dimundur. Jangan cepat iga kalau Idul Fitri. Mengapa jangan terlalu cepat? Memberi kesempatan kepada mereka yang belum menunaikan zakat fitrah untuk bayar zakat fitrah. Makanya Idul Fitri disunahkan makan dulu. Yang kemarin, 1 Syawal kemarin. Makan dulu karena sholatnya ditakhirkan, memberikan kesempatan orang yang belum membayar zakat fitrah bisa bayar zakat fitrah. Kebalikan dari Idul Fitri, Idul Adha, Rasulullah SAW di hadis riwayat Imam Ahmad pun ada, hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud dalam Takhrijul Musnadnya. Untuk Idul Adha ya, beliau tidak makan, menunda makannya karena nanti untuk makan kurban. Nah, kalau di Arab dulu penyembelihan kurbannya cepat, Idul Adha itu disegerakan, sunnahnya agak dipercepat karena mau proses penyembelihan kurban. Dan dulu di Arab biasanya orang kalau Idul Adha setelah sholat Id mereka nyembelih kurban langsung masak langsung makan. Makanya mereka tidak makan dulu dari rumah gitu. Kalau makan dari rumah dikitnya makan kelak. Nah, ini juga sama, kalau teman-teman mau tahlil jangan makan dulu di rumah, kelak dikit makan nasi saat tahlilannya ya. Pun mau kondangan mau namu juga sama. Berikutnya saat berlebaran Rasulullah memakai pakaian terbaik. Nah, ini dijelaskan oleh Jabir bin Abdullah dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya nomor hadis 1765. Kata Jabir, kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatun yalbasuhuma lil idaini wa yaumal jum'ah. Nabi itu punya jubah khusus
yang beliau pergunakan untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha pun jubah khusus yang beliau gunakan untuk sholat Jumat. Apa maknanya? Jangan sampai saat kita sholat Idul Fitri dan Idul Adha, baju yang kita pakai sama dengan baju yang kita pakai sholat 5 waktu. Menpacak beda. Khususkan. Karena itu hari yang istimewa. Begitu juga untuk hari Jumat. Hari Jumat itu gunakan pakaian istimewa. Karena itu sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang belum punya ya mungkin perlulah sesekali kita beli baju yang agak bagus sedikit, yang spesial, yang hanya kita gunakan setahun sekali. Termasuk Rasulullah ketika berlebaran, beliau menggunakan nih hadis riwayat Imam Albani dalam kitabnya As-Silsilah As-Shahihah, sanadnya jayyid ya. Nomor hadis 1279 dari Abdullah bin Abbas, kana sallallahu alaihi wasallam yalbisu yaumal id burdatu hamra. Nabi hari Jumat itu hari Lebaran memakai sorban berwarna merah, burdatu hamra, warna merah sorbannya. Ya, kalau nang ikut sunnah Nabi macam ya. Nah, jadi diganti, nah kayak Bang Mur tuh sorbannya warna merah untuk Lebaran Id, ya Idul Fitri maupun Idul Adha. Berikutnya cara Rasulullah berhari raya, beliau memakai minyak wangi dan bersiwak. Dan ini memang kebiasaan beliau juga ya sehari-hari, karena di dalam hadis yang sahih Rasulullah pernah bersabda, arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 sunnah para nabi dan rasul. Pertama al-haya, punya sifat malu. Nah, ini sunnah para nabi. Ya. Kedua at-ta'attar, pakai minyak wangi. Nah, ada minyak wangi kita. Saya standby kalau di tas saya ada minyak wangi. Dan yang ketiga as-siwak, bersiwak, dan yang terakhir an-nikah, menikah. Nah, jadi menikah itu sunnah Nabi, jangan tidak menikah sama sekali. Mensikok bininya berarti sikok sunnah, nambahlah sunnah yang lain. Kemudian berikutnya bertakbir dari rumah menuju tempat sholat. Nah, nanti saat dari rumah menuju tempat sholat, kalau sholat di masjid ini dari rumah menuju tempat sholatnya sambil bertakbir. Dalilnya riwayat Imam Albani dalam As-Silsilah As-Shahihah dari Imam Az-Zuhri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yaumal fitri ya fayakburu hatta ya'til musalla fayukabbir hatta ya'til musalla, beliau bertakbir sampai datang tempat musalla, wa hatta yaqdis shalah, dan sampai selesai salat ya. Fa idza qadas shalah, kalau selesai salat qat'ut takbir, beliau menyelesaikan takbirnya untuk salat Idul Fitri ini. Tapi untuk Idul Adha biasanya takbirnya agak lama sampai hari tasyrik. Kemudian cara Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlebaran berikutnya berhari raya, beliau pergi dan pulang dengan jalan berbeda. Ini riwayat Imam Al Bukhari dari Jabir bin Abdullah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza kana yaumu id, kalau beliau di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha salat, khalafat tariq, beliau pergi dan pulang dengan jalan berbeda. Perginya dengan jalan Ayani, pulangnya lewat Sudirman. Nah, macam ya. Untuk syiar Islam. Berikutnya kita akan bahas terkait dengan sholat Idul Fitri. Hukum sholat Idul Fitri itu bukan wajib, sunnah muakkad. Dalilnya riwayat Bukhari dan Muslim dari Talhah bin Ubaidillah, datang seorang Arab bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sholat apa yang diwajibkan bagi kami? Nabi menjawab, sholat 5 waktu kecuali sholat sunnah, kata Nabi. Berarti selain sholat 5 waktu tidak ada sholat yang wajib ya, termasuk sholat Idul Fitri. Hanya sunnahnya di kita yang bermazhab Syafi'i, sholat Id itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikit lagi wajib. Berikutnya terkait dengan sholat Id. Sholat Id boleh di lapangan dan boleh juga di masjid. Ini hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Beliau untuk salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha pergi ke musalla. Musalla itu kalau di Masjid Nabawi, di Masjid Al-Ghamamah, Masjid Abu Bakar dan Masjid Ali bin Abi Thalib, dulu kawasan itu lapangan luas.
Sekarang sudah banyak bangunan. Di sanalah Rasulullah sholat. Jadi bukan di Masjid Nabawinya, kecuali kondisi cuaca yang terkadang beliau sholat di dalam gitu. Jadi sunnahnya memang sholat Id itu di lapangan. Ya, cuma boleh tidak di masjid? Boleh. Tidak dilarangan juga. Sholat Id bagi wanita. Wanita yang haid disunahkan tetap datang untuk mendengarkan khutbah. Ya, tapi mereka tidak sembahyang. Ya, ini dalilnya riwayat Imam Muslim dari Ummu Atiyah. Kata Ummu Atiyah, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar fil fitri wal adha. Pada saat salat Idul Fitri dan Idul Adha, al awatik wal haid wa zawatil khudur. Siapapun, kata Ummu Atiyah, kami kaum wanita yang haid, yang muda, yang tua, yang haid maupun yang tidak, anak-anak maupun dewasa, semuanya disuruh datang sama Nabi ke lapangan, ke tempat sholat. Sedangkan haid mereka tidak sholat, hanya saja mereka mendengarkan khutbah Id. Ya, makanya nanti kalau istri dan anak perempuan kita sedang haid, dianjurkan tetap dibawa ke tempat sholat, hanya saja mereka tidak melaksanakan sholat tapi mendengarkan khutbah Id. Sholat Id tidak ada azan dan iqamah. Ya, azan dan iqamah tidak ada. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, "Shalaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-idaini." Kata Jabir bin Samurah, saya pernah salat bersama dengan Nabi salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, ghaira marrah wala marratin, tidak sekali, tidak dua kali, berkali-kali kata beliau. Bi ghairi adzanin wala iqamah, tidak ada azan, tidak ada iqamah. Jadi jangan sampai nanti muadzin atau imam masjid kita azan tiba-tiba salat Id, tidak ada bang. Ya, tidak ada iqamah juga. Biasanya paling menggunakan kalimat panggilan, salatu jami'ah dan seterusnya. Kemudian salat Id tidak ada salat sunnah qabliyah dan ba'diyahnya, tidak ada. Ya, ini berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim, lafaznya punya Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas juga sama. Jadi tidak ada lam yusalli qablaha wala ba'daha, kata Abdullah bin Abbas. Nabi ketika salat Idul Fitri dan Idul Adha tidak salat sebelumnya dan tidak salat setelahnya. Maksudnya salat sunnah qabliyah ba'diyah. Kalau salat sunnah tahiyatul masjid mungkin masih ada yang membolehkan, atau salat duha dan seterusnya. Salat-salat yang memang masih dianjurkan dan dibolehkan. Tapi qabliyah ba'diyah tidak ada. Karena salat sunnah rawatib qabliyah ba'diyah itu hanya mengikuti salat sunnah wajib, ya, bukan salat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian kita akan bahas sedikit terkait dengan khutbah salat Id. Khutbah salat Id itu berbeda dengan khutbah Jumat. Khutbah Id itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, berbeda dengan khutbah Jumat. Karena khutbah Jumat itu maqamur raka'ataini, pengganti 2 rakaat salat zuhur. Sedangkan khutbah Id menurut ulama fikih itu tidak wajib tapi hukumnya sunnah. Yang kedua, khutbah Id boleh sekali, boleh 2 kali. Ya, tergantung, biasanya beberapa masjid sunnah di mereka berapa kali, ya. Makanya kami yang biasa khutbah di beberapa masjid ketika sholat Id, kami nanya, lu masjid Ika sekali apa 2? Ada yang sekali, ada yang 2 khutbah Idnya. Berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat khutbahnya mesti 2 kali, ya. Yang ketiga, disunahkan khutbah dengan mimbar. Boleh duduk, ya. Boleh juga berkhutbah dengan duduk, ya. Berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat khutbahnya mesti berdiri. Yang keempat, khutbah Id diawali dengan 9 kali takbir di khutbah pertama. Ini kalau 2 kali khutbahnya. Di khutbah yang kedua disunahkan untuk bertakbir 7 kali di awalnya. Kemudian yang kelima, rukun khutbahnya sama seperti sholat Jumat. Di kita yang bermazhab Syafi'i, rukun khutbah ada 5. Memuji Allah yang pertama, yang kedua berselawat kepada Rasulullah, yang ketiga ada wasiat takwa, kemudian yang keempat membaca salah satu ayat Al-Quran, dan yang terakhir, yang kelima, doa bagi muslimin dan muslimat, ya, baik yang hidup maupun yang meninggal dunia. Kemudian yang terakhir, yang keenam, jamaah disunahkan mendengarkan khutbah. Tapi mendengarkan khutbah Id bukan syarat sah salat Id.
ya berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, mendengarkan khutbah Jumat itu bagian dari kesempurnaan sholat Jumat, berbeda dengan sholat Id ya. Kalau sholat Id mendengarkan khutbahnya tidak wajib lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian saat Lebaran dianjurkan kita bersilaturahim ya, jangan sampai mendep di rumah, apalagi kita yang punya keluarga, punya orang tua. Nanti dulu kita berkunjung ke rumah orang lain, mak bak kita dulu kita ya, kita temui, minimal kita telepon dulu orang tua kita, termasuk mertua. Berikutnya jangan lupa saling mengucapkan selamat hari raya. Kalau para sahabat di hadis riwayat banyak perawi hadis ya, di antaranya Imam As-Suyuti, Imam Ibnu Hajar ya dalam Fathul Barinya, dan banyak Imam Albani juga termasuk sahabat Nabi itu, karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iltaqau yaumal id yaqulu ba'duhum li ba'din. Kalau mereka saling bertemu di lebaran itu, ucapan mereka bukan minal aidin wal faizin, tapi taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian dianjurkan saat berlebaran berjabat tangan. Kenapa? Di hadis riwayat Imam Albani dalam kitabnya Shahihut Targhib, Rasulullah pernah bersabda, "Innal mu'min idza laqiyal mu'min." Seorang mukmin kalau bertemu dengan seorang mukmin yang lain, fasallama alaihi, lalu mengucapkan salam, wa akhadha bi yadihi fasafahahu, lalu setelah salam dia berjabat tangan, tanatsarat khotoyahuma kama yatanatsaru waraqasy syajar. Berguguran dosa kita. Jabat tangan itu sebenarnya bukan adab kita orang Indonesia, tapi sunnah Rasulullah. Berjabat tangan antara kita dengan saudara kita, maka dosa di antara kita berdua berguguran seperti berguguran daun yang mengering. Ya, kadang kita sesama kawan ada suuzon, ya pikiran dan macam-macam lah pokoknya. Nah, dengan berjabat tangan hilang semua. Ada iri dengki, dendam dan seterusnya. Pun di hadis yang lain, riwayat Imam Abu Daud, ma min muslimaini, tidaklah dua muslim kata Nabi, yaltaqiyani, bertemu, fayatasafahani, lalu mereka berjabat tangan, illa ghufira lahuma qabla ay yaftariqa. Semua dosa mereka diampunkan sebelum mereka berpisah. Dosa di antara mereka. Dan yang terakhir, bagaimana cara Rasulullah berhari raya? Saling memberi hadiah. Nah, ini kan memberi hadiah ini memang sunnah. Tahadu tahabu kata Nabi. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Ya. Dan Rasulullah diceritakan oleh Aisyah, yaqbalul hadiyah wa yuthbitu wa yusibu 'alaiha. Beliau ketika diberi hadiah, beliau memberi balik, ya, saling memberi hadiah. Dan itu diperbolehkan di dalam Islam. Kalaupun tidak mampu kita membalas hadiah dari orang lain, minimal kata Nabi, doakan orang yang memberi kalian hadiah. Ini dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, man sana'a ilaikum ma'rufa, kalau ada orang baik sama kalian kata Nabi, fakafi'uhu, balas kebaikannya. Ya, ngasih hadiah, baik dalam segala hal pokoknya. Mungkin juga ada yang pernah ngasih kita pekerjaan, memberi jalan kebaikan bagi kita, ngasih kita ilmu dan seterusnya, maka balas kebaikannya. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu bihi, kalau tidak ada yang bisa kalian balas kata Nabi kebaikan orang yang baik sama kalian, fad'u lahu, doakan dia, minimal doakan. Cara membalas kebaikan itu, hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu, sampai kalian dianggap di sisi Allah kalian telah membalas kebaikannya. Terakhir sebagai penutup, ada beberapa kemungkaran yang sering terjadi saat berlebaran. Pertama, banyak di antara kita umat Islam saat berlebaran tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Lebaran hukumnya sunnah, sholat 5 waktu hukumnya wajib. Banyak gara-gara lebaran tidak sembahyang. Demi perkara sunnah ninggalkan wajib, ini tidak cocok. Ya, maka saya mengingatkan kita semua yang hadir pada hari ini maupun yang menyaksikan live streaming di YouTube masjid kita ini atau di Facebook, ingatkan keluarga kita ketika nanti berlebaran, ingatkan anak istri kita jangan sampai mereka tidak sholat. Yang kedua, banyak di antara kita yang berjabat tangan bukan dengan yang mahramnya. Nah, ini sangat tidak diperbolehkan karena ada hadis Nabi, kepala kalian ditombak dengan tombak dari api neraka tembus sampai kaki kata Nabi, lebih baik bagi kalian daripada kalian menyentuh kulit wanita yang bukan mahramnya. Ya. Maka jangan sampai nanti kita berjabat tangan dengan yang bukan mahram. Kemudian yang keempat, banyak para ibu-ibu mengajarkan anaknya jadi pengemis, minta amplop kayak om-om tuh, kayak mbak-mbak.
Ya, tuh om tuh pinta amplop angpau. Nah, ini nggak boleh. Kurang bagus adabnya. Jangan pernah mengajarkan anak kita menjadi pengemis. Kalau dikasih ambil, ya, minta haram. Jangan, ya. Kasihan omnya, kadang lagi jomblo, belum kawin lah 3 kali lebaran, 3 kali puasa, dapat jodoh. Dipinta boleh. Alangkah saronya nasib om itu, ya. Jangan diminta. Yang kelima, banyak diantara kita menukar uang dengan jumlah yang berbeda. Ya. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Kalaupun untuk angpau menukar, sebaiknya ditukar di tempat bank yang resmi, ya. Dalam artian kalau kita nukar di bank itu tidak ada selisih harga. Yang kedua, menghindari uang palsu. Dan yang ketiga, duitnya masih licin tuh biasanya. Nah, tapi kalau kita nukar di tempat-tempat penukaran yang banyak, kalau di kota-kota besar tuh banyak di pinggir jalan, itu ada resiko uang palsu dan biasanya ada uang lebihnya. Nah, itu tidak dibolehkan. Yang keenam, kemungkaran yang banyak terjadi saat berlebaran, wanita banyak berhias berlebihan. Nah, ini tolong diingatkan juga anak istri kita, jangan sampai bedak dan burihnya pupur uji wong Palembang itu tebel nian, jangan. Ya, sewajarnya saja. Ya, gincu jangan nuaiga miraha. Ya, jangan sampai istri kita berhias berlebihan. Ayyumam ra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihaha fahiya zaniyah, kata Nabi. Perempuan mana saja berhias berlebihan supaya orang memujinya, mencium bau harumnya, bukan untuk suaminya, maka hukumnya sama dengan berzina. Yang ketujuh, ya ini juga yang banyak terjadi saat berlebaran, kemungkaran berikutnya terjadi kemubadziran, makanan khususnya. Nah, maka makanan itu sebaiknya kalau kita namu ambil sekadar kita bisa menghabiskan. Pun kalau ada yang namu ke rumah kita, sebelum mereka pulang suruh mereka ngabis. Ya. Makanya bakso itu kalau pacak ditakarin langsung, Pak. Jangan orang ngambil sorang. Ngambil sorang banyak orang kadang ngambil berlebihan. Nah, bila perlu mentakut ngomong buat tulisan itu, diketik, di print, ambil secukupnya. Paling orang tahun adab dak kumah kita ya, Gi. Ya, itu paling resikonya. Ya. Dan yang terakhir, jangan melakukan perkara yang sia-sia saat kita berlebaran. Kembang api, mercon dan seterusnya kan. 50.000, 100.000 hilang dalam sedetik beberapa menit, mubazir itu. Lebih baik disedekahkan ke fakir, miskin. Kalaupun nak beli yang murah-murah bila ada usah yang mahal juga. Jazakumullah, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah, diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, yang punya hutang, hutangnya lunas, yang punya masalah, masalahnya cepat selesai, dan kita berdoa, mudah-mudahan yang belum berangkat haji umroh segera dipanggil ke Baitullah. Kita semua panjang umur dalam ketaatan, istiqomah dalam kebaikan, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surga bersama dengan keluarga kita. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ambil yang benar dari yang saya sampaikan, yang tidak benar jangan pernah diambil, karena yang maha benar Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.